Nama saya Joko, orang biasa kadang memanggil saya Pak Joko Budoyo gitu ya. Umur saya sekitar 54 tahun. Ya, saya dari Solo atau dari wilayah Kasunanan. Bapak, Kidung Aji Warongko itu sebenarnya memaparkan tentang apa? Kidung Aji Warongko itu sebenarnya kan kidung tentang filosofi, makna tentang sebuah tosanaji, atau dulu bisa dikatakan sebuah mantra ketika empu akan melakukan satu jamasan. Nah, tembang ini lahir atau muncul itu dari sebuah cerita dalam Serat Centini, yaitu Syekh Hamengkubuwono ketika beliau bersama para santrinya suatu ketika melakukan perjalanan ini tiba di sebuah daerah di daerah Sukoharjo, tepatnya di daerah Gunung Taruwangsa. Di sana Syekh Hamengkubuwono itu berhenti, kemudian di situ ada sendang namanya Sendang Kopo. Jadi Sendang Kopo itu ada di daerah Taruwangsa sana. Lah saat di sana Syekh Hamengkubuwono mencelupkan pusakanya bersama dengan para santri-santrinya. Lah dari itulah pusaka yang dicelupkan di Sendang Kopo itu kemudian tampak terlihat sangat wingit atau semakin bertambah angker. Berarti kan sendang ini memiliki satu daya tertentu sehingga pusaka yang dimiliki oleh Syekh Hamengkubuwono itu menjadikan sangat luar biasa sekali, terlihat sangat wingit. Kalau bahasa dalam Serat Centini dikatakan meleng dan wingit kan gitu. Nah ini dari cerita Syekh Hamengkubuwono ini kemudian lahirlah sebuah mantra yang namanya Kidung Aji Warongko tadi. Berarti pada prosesi jamasan pusaka itu waktu yang tepat untuk melantunkan Kidung Aji Warongko itu pada saat melapisi dosan aji atau sebelum atau setelah Pak baik? Iya, yang paling baik memang ketika bersamaan ya. Jadi ketika bersamaan itu maksudnya ketika kita ngidung sembari kita jamasan. Biasanya jedanya kan di pertengahan. Jadi kita ngidung dulu baru mendapatkan pertengahan, baru kita kemudian melakukan prosesi jamasan. Namun sebelum jamasan kan ada beberapa mungkin masing-masing memiliki satu tradisi ya. Jadi tradisinya ada yang mungkin semacam memakai sesaji atau dengan doa atau dengan tembang-tembang doa yang lain, yang intinya sebenarnya memang untuk memohon keselamatan ketika akan melakukan sebuah prosesi jamasan. Pesan kan kemarin saya pernah baca kayak di situ juga ada pesan-pesan untuk anak muda itu kayak tiap syairnya, tiap liriknya itu mengandung pesan-pesan. Begini, sebenarnya kan tembang itu, karena kalau tembang itu kan dulu dilahirkan kan berdasarkan dari filosofi ya. Jadi di semua tembang itu tentunya ada makna dan ada ajaran ya. Itu kalau di dalam dulu bisa dikatakan suluk juga. Suluk itu kan juga berarti tembang yang berisi tentang ajakan kebaikan, tentang pepeling, tentang filosofi lah itu. Nah dalam tembang Aji Warongko itu juga begitu. Jadi untuk menyadarkan atau mengingatkan kita sebagai generasi penerus terhadap kebudayaan para leluhur yang sudah ada, salah satunya kan Tosanaji ini tadi. Karena di dalam Tosanaji itu banyak sekali filosofi makna tentang nilai-nilai keilahian ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tentang bagaimana sebuah tosan itu bukan dimaknai sebagai sebuah benda yang rumit atau klenik, tetapi itu sebenarnya kan benda ilmiah yang penuh dengan filosofi dan makna ya. Karena di situ ada makna manunggaling kawula Gusti. Yaitu kemudian di dalam pesan yang tadi di dalam Aji Warongko itu kan sebenarnya kan bagaimana generasi muda itu memahami tentang nilai yang dulu pernah diwariskan oleh para leluhur, sehingga dengan memahami nilai-nilai seperti itu generasi muda kan tidak terlalu dalam sebuah euforia perkembangan zaman, namun
generasi sekarang itu memiliki sebuah intelektual, memiliki emosional, memiliki spiritual. Lah, tiga hal ini harus dimiliki oleh generasi sekarang melalui kidung ini tadi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya agar generasi muda sekarang tidak terseret oleh arus yang memang sangat merusak. Di sini ada informasi, ada berita hoax. Lah, ini sebenarnya tembang-tembang itu berisi seperti itu, ajakan-ajakan kebaikan untuk generasi penerus. Berarti ada kayak pesan-pesan untuk norma sosial Iya, juga. iya memang begitu. Norma sosial, kemudian etika, attitude, kemudian tentang keilahian, tentunya kan semua itu kan dalam konsep berperilaku masyarakat Jawa itu kan semuanya kan mengarah kepada nilai-nilai keilahian kan begitu. Semuanya diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu konsepnya. Berarti dari pengidung ada ungkapan emosional. Iya pasti. Jadi makanya ketika orang akan mengidung itu kan harus melihat dulu apa yang akan kita kidungkan saat sekarang ya. Misalkan saya akan mengajak sebuah kebaikan, saya akan mengidung dandang gulo, dandang gede yang berarti kan mengajak ke dalam satu kemanisan kan begitu. Kalau tadi ini nadanya pangkur, kalau tembang pangkur berarti saya mengajak semua orang yang ada di situ agar memungkuri atau menghindari satu nafsu yang tidak baik melalui tembang ini tadi. Makanya tembang yang diciptakan pasti selaras dengan situasi, dengan kondisi dan dengan zamannya kan begitu. Yang penjabarannya sudah loh. Iya, yang Sudah. tiap lirik Ya, itu itu sudah. nanti kan. Iya, terima kasih. Iya.